Oke, shalom Bapak Ibu. Gimana kabar di akhir tahun Bapak Ibu? Luar biasa Bapak Ibu, berapa banyak Bapak Ibu yakin bahwa Tuhan masih tetap menyertai kita? Amin. Bapak Ibu yakin bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita. Amin Bapak Ibu ya. Siang hari ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu yang tentunya sesuai dengan tema, sesuai dengan topik yang diberikan untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan berharap ya topik ini, tema ini juga disukai, dicintai oleh kita sebagai gerejanya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum saya mengajak Bapak Ibu melihat apa yang saya udah siapkan nanti di PowerPoint, Matius pasal yang kelima, saya minta Bapak Ibu melihat dulu. Matius pasal yang kelima, oke, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Oke. Nah, ada di depan Bapak Ibu. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-9 saja dulu, ayat 9 sampai yang ke-10. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-9. Firman Tuhan menulis, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi yang menarik dari ayat ini, Tuhan gak bilang ini, kamu akan disebut anak-anak Allah kalau kamu datang ibadah raya yang kedua. Karena banyak orang Kristen, dia datang ibadah raya, belum tentu dia pembawa damai. Karena ternyata gak menjamin bahwa orang yang ada di ruangan ini, Bapak Ibu maafkan saya karena memang saya khotbah di ruangan ini Bapak Ibu ya. Jadi gak mungkin saya bilang orang di luar sana. Karena nggak menjamin ternyata orang yang datang setiap minggu selama 2025 ada 52 minggu, setiap kali dia datang, dia keluar, dia bawa damai. Nggak yakin saya, nggak yakin. Yakin? Enggak jamin saya kalau gitu. Nah yang menarik di ayat ini adalah gini, saya dan saudara akan disebut anak-anak Allah kalau Bapak Ibu tahu nggak? Orang yang suka berdamai pasti dikelilingi para pendamai. Amin Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu dalam setahun ini keluar dari ruangan ibadah setiap hari Minggu bawa apa Bapak Ibu? Bawa damai apa bawa gosip Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Jadi ternyata kita bilang saya akan disebut anak-anak Allah Bapak Ibu. Kalau saya bawa damai. Bapak Ibu coba bayangkan. Kalau saya bawa damai, berarti yang saya tawarkan apa? Damai. Lawang memang yang saya bawa damai kok. Lawang rajanya suka berdamai, masa orang yang menyembah raja gak suka damai Bapak Ibu. Jadi apa yang Anda bawa itu yang Anda kasih. Anda gak bisa ngasih apa yang Anda gak bawa. Ambil contoh, Pak Wi bilang ini, Pak Jeffrey boleh gak pinjam charger? Lah saya bawa, ini saya bawa, ada di kantong saya kasih enggak? Nah kalau Pak Wi bilang, Pak Jeffrey boleh minta kopi enggak? Saya enggak bawa, ketinggalan di ruangan di bawah. Setuju Bapak Ibu? Pak Wi bilang, Pak Jeffrey boleh minta tisu enggak? Oh saya bawa tisu, udah persiapan kalau keringatan Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Jadi ternyata gini, apa yang saya bawa itu yang akan saya kasih. Kan lucu, saya bawa damai, yang saya kasih jahat. Saya bilang saya bawa damai, tapi keluar dari gereja. Raja gosip. Ibadah, pendeta telat khotbahnya molor. Bapak Ibu. Tapi kalau ngegosip, to be continue. Bersambung ya, habis masak kita telepon. Ibadah Bapak Ibu yang cuma 1,5 jam. Kenapa sih ibadah harus 1,5 jam? Boleh nggak ibadah setengah jam?
Halo Bapak Ibu. Coba lihat ayat ke-10. Ayat ke-10. Baru nanti setelah ini saya masuk ke slide saya. Ayat yang ke-10 Bapak Ibu coba. Berbahagialah orang yang adakah di antara Bapak Ibu yang suka penganiayaan? Yang ada kita suka menganiaya. Senang mana Pak, Bu? Dianiaya atau menganiaya? Coba. Wajah-wajah yang pernah dianiaya, coba. Iya, kalau itu. Benar, pastor. Ya, benar. Padahal dia lupa. Dia juga penganiaya. Nah di ayat ini berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab. Nah kita itu dianiaya karena memang kita gak hidup benar. Melas lagi datang. Pastor Awi, Pak Santo, Pak David, saya dianiaya. Anda dianiaya karena Anda tipu orang. Jangan pakai ayat ini. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja gimana kok? Di ayat ini justru dikatakan yang terjadi justru berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi waktu saya hidup benar, saya dianiaya karena saya hidup benar. Alkitab bilang merekalah yang empunya kerajaan Allah. Jadi jangan dibalik. Saya dianiaya oleh sebab saya kejahatan. Saya pasti punya kerajaan Allah. Gak usah melas-melas sama Tuhan. Gak usah minta dikonseling. Lawang Anda nipu orang. Terus Anda datang ke gereja, pastor, saya dihakimi pastor. Terus pastor nyatanya dihakimi kenapa? Saya bohongin orang, saya nipu orang. Alah. Halo Bapak Ibu? Paham sampai sini Bapak Ibu? Tapi kalau Anda hidupi kebenaran dan Anda dianiaya oleh karena hidupi kebenaran. Alkitab bilang ini, orang-orang model kayak gitu, yang empunya kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu siap? Hidupi ayat 10. Yang ini. Coba. Yang empunya kerajaan Allah angkat tangan. Berarti yang angkat tangan ini siap dianiaya tahun depan. Oleh karena kebenaran. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau Anda dianiaya sama kebenaran oleh karena kebenaran, Anda dianiaya oleh karena kebenaran, Tuhan cover Anda. Karena memang dia bilang, Anda yang empunya kerajaan sorga. Nah, sekarang. Hari ini Bapak Ibu saya ingin sharing tentang dipanggil. Bapak Ibu coba saya tanya, 2, 3 dipanggil dan Bapak Ibu coba saya tanya, Bapak Ibu bahagianya dipanggil atau waktu diutusnya? Dipanggil karena ada lagu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Ceng ceng ceng. Benar ya? Kita nggak pernah dengar dia utus nama saya. Haleluya. Juga dia utus namamu. Banyak orang Kristen termasuk yang lihat saya sekarang. Itu senang banget dipanggil. Anda tahu nggak? Dia itu suruh datang, suruh ikut cuma 1 kali dia panggil. Datang ikutlah aku. Bolak-balik yang dia suruh pergi. Kita kebalik kan? Ribuan kali. Datang, ikut. Datang, ikut. Datang, ikut. Tapi nggak pernah suruh pergi. Anda tahu nggak? Anda tahu nggak? Anda dan saya itu ramai di perayaan, sepi di pengutusan. Hampir mau nabrak saya Bapak. Apalagi bulan Natal kayak gini. Bayangkan, damainya Anda cuma di bulan Desember. Halo? Di bulan Januari, badai. Jadi bayangkan, kedamaian Anda tergantung bulan loh. Kenapa? Karena memang Desember, bulan penuh damai. Halo? Peace monthly. Gila. Bulan damai. Berarti Januari sampai November. Bulan apa coba? Bulan-bulanan. Nah hari ini kita akan belajar dipanggil diutus. Kita bukan dari dunia tapi kita diutus ke dalam dunia. Halo?
Pak Bu dengar baik-baik. Terang kalau hanya ngumpul, gelap tetap ada. Setuju Bapak Ibu? Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Contoh ya. Boleh ya? Boleh 3 Bapak di depan. Pak Awi sampai Bapak. Bertiga. Nah, maju ke depan. Maju ke depan. Nah Pak, tolong saya Pak. Tuh, terang itu. Kalau diminta lang. Kalau gelap, kenapa saya? Itu gelap. Bapak Ibu tahu nggak? Sini. Supaya masuk YouTube. Bapak Ibu tahu nggak kalau kita bertiga ini terang. Kita ini terang. Terus kita kumpul, teras ya. Si terang kumpul, terus. Terang ketemu terang, kumpul terang kumpul, terang kumpul. Kira-kira kalau di ruangan itu gelap, terang nggak? Ya gelap sana tetap gelap. Karena terang kebanyakan ngumpul. Makanya dunia tetap gelap. Halo? Loh, kenapa dunia tetap gelap? Kenapa kantormu tetap gelap? Kenapa tetanggamu tetap gelap? Ya karena terang terlalu sering kumpul sama terang. Dan Anda tahu nggak, terang kalau kumpul sama terang, sibuknya membandingkan. Sepatunya apa sepatunya? Bajunya? Gimana? Mereknya apa? Karena terang terlalu sering ngumpul sama terang. Makanya terang benderang. Gelap tetap ada nggak? Ruangan itu tetap gelap. Saat kapan ruangan itu jadi terang? Bukan waktu. Dalam nama Yesus. Ayo turun dari sini ke situ. Karena saya terang. Amin. Nah kalau kita kumpul lagi, coba. Terang ini kita. Ruangan yang gelap itu kira-kira karena kita sering kumpul, terang tiba-tiba gelap, tiba-tiba terang gitu. Karena memang terang fungsinya diutus ke tempat gelap. Dan waktu terang ini kita berempat, diutus ke sana, kita diutus ke sana. Anda tahu nggak? Terang nggak usah ngomel-ngomel. Kok gelap di sini? Loh memang itu tugas Anda ke tempat gelap. Loh Bapak Ibu paham gak sih ini? Udah mulai keringatan loh saya. Bapak Ibu paham? Jadi ruangan itu tetap gelap. Karena kita terlalu sering ngumpul di sini, ngumpul 52 minggu ngumpul. Halo? Makanya jika terang ngumpul terus, dunia masih gelap. Kenapa dunia di kantormu gelap? Makan siang sama terang. Kenapa tetanggamu masih gelap? Ajak ngobrol sama yang terang. Gunanya terang kumpul sama terang apa? Lo sama-sama terang, karena makin terang, makin compare kan? Ih Pawi sepatunya gimana? Beli di mana? Jeng, beli mana Jeng? Halo? Harganya berapa? 7,5 juta. Pinjol. Karena terlalu sibuk compare. Halo? Paham Bapak Ibu? Silakan duduk. Makasih Pak. Makanya hadirnya Anda itu, terang itu memang nasibnya di tengah kegelapan. Jadi nggak usah bantah. Kenapa harus di tengah kegelapan? Lo memang terang itu tugasnya di tengah kegelapan. Lo nggak pernah ada tugas terang di tengah keterangan. Halo? Bapak Ibu paham maksud saya? Ya. Apa bedanya dipanggil dan diutus? Nih, klik. Dipanggil itu sifatnya personal. Dipanggil itu sifatnya pribadi. Makanya Alkitab berkata, gembala, Yohanes pasal 10, gembala domba memanggil nama-nama domba, memanggil domba menurut nama-namanya. Betul? Pak, Bu? Si gembala domba ini tahu nama-namanya. Dia nggak pernah panggil, dan kawan-kawan masuk, nggak ada. Dia pasti panggil satu persatu. Ahmad,
Anton, Amir, gitu misalnya. Satu persatu, karena memang panggilan itu sifatnya personal, panggilan itu sifatnya pribadi. Tapi kalau yang diutus, setelah Anda dipanggil secara personal, Tuhan panggil Anda rombongan enggak? Pernah ada keselamatan rombongan? Numpang, nunggangi. Enggak ada, personal, amin. Loh, terima keselamatan, coba personal atau numpang ya, numpang ya. Enggak ada kan, semuanya personal kan. Nah, Anda dipanggil secara personal, tapi Anda diutus ke ruang publik, Anda diutus ke tempat-tempat di luar sana. Paham Bapak Ibu? Itu perbedaan pertama. Nah, banyak orang Kristen menikmati hanya dipanggil. Nyanyi lagi. Dengar dia panggil nama saya. Itu kan tadi. Pak Bu, dipanggil itu di awal. Masa sampai akhir dipanggil terus? Pegel nggak? Coba tiap hari dipanggil nama Anda. Saya juga nggak suka Pak Bu. Dipanggil itu identitas. Anda dan saya kan dipanggil personal. Berarti sifatnya identitas. Sifatnya saya hanya akan bisa panggil Pak Awi kalau saya berrelasi dengan Pak Awi ini loh. Paham Bapak Ibu? Karena saya kenal makanya saya bisa panggil. Pak Awi maju ke depan. Karena dua orang ini saya nggak tahu namanya. Boleh dari Pak Awi sampai yang di sana. Ya memang karena saya nggak tahu namanya. Makanya saya nggak bisa manggil. Ya banyak orang Kristen udah bahagia banget. Saya dipanggil. Masuk sorga. Gila kalau Anda hanya ikut Yesus hanya untuk persoalan sorga. Kalau hanya untuk persoalan itu. Begitu Anda lahir baru, terima Yesus, baptis air. Saya dor Anda. Dor, mati. Yang penting masuk. Nah, lumayan kan saya kesini kan. Tuh, saya nggak kesana loh. Dipanggil identitas, dipanggil relasi, diutus itu misi dan tanggung jawab. Nah Bapak Ibu coba saya tanya. Mana yang mengandung resiko? Dipanggil apa diutus? Halo? Mana yang tugas Tuhan dan mana tugas Anda? Dipanggil? Tugas Tuhan. Diutus? Ya jangan, tugas Tuhan juga. Saya mau diutus pastor. Nanti dapat apa? Bisa? Beli 3 gratis 1? Mau saya. Gawat loh. Selalu cari untungnya dulu. Makanya banyak orang Kristen gak betah diutus. Padahal itu tanggung jawabnya dia. Bapak Ibu tenang banget loh. Memang musim Natal tenang ya Bapak Ibu ya. Damai ya. Orang baru konseling sama Anda, baru bangun hubungan dengan Anda. Karena Anda malas, Anda gak mau repot, udah ke gereja aja. Jangan shortcut ya Bapak Ibu ya, layani dia. Karena dia belum tentu masuk ke gereja. Jelas Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Kita dikit-dikit, udah gereja. No, Anda yang harus layani dulu. Yesus juga repot untuk selamatkan Anda. Oke Bapak Ibu? Makanya dipanggil itu oleh Tuhan. Tapi diutus itu ke dalam dunia. Jadi panggilan itu tanggung jawabnya Tuhan. Pengutusan itu tanggung jawab Anda. Saya buktikan lagi dengan ayat ini. Lukas 9 ayat 1 sampai yang ke-2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Anda lihat ayat ini? Anda dipanggil untuk menguasai siapa? Setan. Jadi bukan mengusir. Bayangkan hari ini orang Kristen bangga banget kalau udah ngusir setan. Pastor, pelayanan saya Ghostbuster. Pelayanan saya ngusir-ngusir setan. Kampungan banget. Sementara murid-muridnya bukan ngusir, menguasai. Lah Anda masih ngusir, murid-murid udah menguasai. Dan lucunya, maaf ya Pak Bu. Ini orang Kristen. Saya usir setiap setan di dalam kamu, dalam nama Yesus. Orang yang kerasukan setan nyeletuk. Gimana sih setan kok ngusir setan? Langsung dia jawab. Sesama setan dilarang saling mengusir. Dia panggil untuk menguasai, tapi dia utus untuk memberitakan. Makanya banyak orang Kristen lebih suka dipanggil, lebih suka memanggil untuk menguasai, karena kan pamer. Coba testimoni di sini coba. Yang paling membanggakan, yang bikin orang, wih gila itu orang. Pelayanannya ngusir setan, sama pelayanannya memberitakan Injil. Coba mana yang keren, coba. Bapak Ibu ngelihat saya ini benar ngerti gak sih Bapak Ibu?
Coba Bapak Ibu, kesaksian model yang mana yang paling sering dapat tepuk tangan? Kemarin ada 5 orang yang saya usir setannya. Dari 5 orang, setan yang keluar 6. Karena yang ngusir juga termasuk. Sama, saya memberitakan Injil. Yang dapat tepuk tangan yang mana? Yang follower bertambah yang mana? Yang viral di mana-mana yang mana? Anda dipanggil untuk menguasai setan-setan, tapi Anda diutus untuk memberitakan Injil. Jangan berhenti di panggilan. Akhir hidup Anda di pengutusan. Nah, saya tutup. Tapi masih ada 5. Berapa cara? 5. Kita kan suka gitu. Kita itu terlalu sering high five. Sampai lupa caranya. WL kan bisa gitu. Kasih salam. Kasih tos kanan kiri. Boleh, boleh. Nah hari ini Bapak Ibu kita belajar 5 cara memberitakan Injil. Tenang Bapak Ibu, saya nggak ke situ, saya balik. Ya. 5 cara memberitakan dari akronim INJIL. Ya, jangan jadikan ini password, jangan. Ini akronim supaya Bapak Ibu ingat cara memberitakan Injil gimana, INJIL. Tapi bukan berarti gini, waktu saya nginjilin Pak Awi, saya mau beritakan Injil sama kamu, sama Anda. I yang pertama. N. J. I. N. Itu jangan gitu Bapak Ibu. Nanti dia tanya, itu chord musik ya? Nah ada 5 cara memberitakan Injil. Kita kan lebih suka, ada 5 cara mengusir setan. Tapi 5 cara memberitakan Injil, coba. Anda kalau jalan-jalan ke toko buku, tulisannya di sini. 5 cara mengusir setan. Sama 5 cara memberitakan Injil. Yang laris mana? Padahal setan udah Yesus kalahkan loh. Bayangkan, yang Yesus kalahkan Anda masih pelajari. Yang Yesus suruh Anda gak pernah lakukan. Bingung kan? Setan udah kalah belum? Udah. Yang udah kalah Anda pelajari. Yang justru diperintahkan Anda gak lakukan. Yesus suruh nginjil, Anda rajin ibadah. Yesus suruh mentoring orang, Anda rajin kebaktian. Loh, ini gimana sih kekristenan ini? Bukan gak boleh ibadah, ibadahlah. Ibadahlah, karena di tempat ini Anda dilatih, diajari dan Anda pergi. Tapi kita itu cukup puas, kekristenan itu punya rajin ibadah, kasih persembahan, QRIS. Itu gak cukup Pak, kekristenan bukan model kayak gitu. Itu yang Anda percayai, yang salah. Kita selalu dan kita sering mengganti apa yang Yesus suruh, kita ganti dengan apa yang baik. Ibadah baik gak? Baik. Sementara yang Yesus suruh, beritakan Injil. Kita ganti dengan rajin ibadah. Yesus suruh beritakan ini, kita rajin kebaktian. Halo? Loh Pak, itu bukan tugas saya. Itu tugas para pendeta. Itu tugas hamba Tuhan. Loh, kalau saya hamba Tuhan, Anda hamba siapa? Lah kan situ hamba Tuhan Pak. Terus Anda hamba siapa? Hamba itu cuma ada 3. Hamba Tuhan, hamba uang, atau hamba dosa. Kalau saya hamba Tuhan, berarti Anda sisanya dong. Mau nggak saya bilang gitu? Masa saya hamba dosa Pak? Enggak. Masa saya hamba uang? Enggak. Berarti Anda hamba siapa? Ya Tuhan dong Bapak Ibu. Yang pertama, inkarnasi. Inkarnasi. Jadi bacanya bukan I. Nah itu Anda jijik berarti. I itu inkarnasi. Cara nginjil pertama kali dengan 5 cara. I yang pertama, inkarnasi. Yesus telah membuktikannya. Bapak Ibu coba, Yesus menginjil itu dari sorga. Hai anakku, geblak kita. Bapak Ibu tahu gak? Anda gak bisa nginjil kalau Anda gak hadir dan peduli sama seseorang. Makanya lihat, buat Anda yang egosentris, buat Anda yang mementingkan diri sendiri. Anda tahu gak? Masalahmu makin rumit. Kalau pikiran saya penuh dengan masalah, yang saya beritakan apa? Kalau pikiran saya penuh firman, yang saya beritakan apa? Makin penuh firman, beritanya makin penuh. Makin penuh masalah, beritanya makin penuh. Makanya kalau Anda sesering menceritakan masalahmu, makin penuh masalah Anda. Saya kasih tips. Habis ini, ceritakan terus masalahmu. Nanti lihat ya, Anda sedang order masalahmu setiap hari. Cara menambah masalah dalam hidupmu, gampang. Ceritakan terus masalahmu. Nanti dikirim terus. Gak apa-apa Pak, Bu, Bapak Ibu ngancam saya. Ini pendeta dari mana sih? Dari kerajaan Allah. Yesus putuskan loh, dia di atas sana, dia turun menjangkau saudara.
Dia peduli dengan saudara. Dia hadir. Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan setiap orang. Dekat dan nyata. Pak, Bu, dengar. Cara mengubah seseorang gampang. Makin dekat, makin punya kuasa mengubah. Anda tahu nggak? Caranya saya mengubah Pak Awi. Gak usah lewat khotbah. Saya makin dekat. Makin sangat dekat, makin sangat punya kuasa mengubah. Kalau saya dekat dengan anak saya nggak usah kasih dia aturan. Jadi udah bilang jam 10 malam, bobo. Gak usah jadi patroli polisi, Pak, Bu. Kalau saya makin dekat dengan dia, begitu saya lihat, mau jam 10, kok dia masih pegang handphone? Tinggal saya masuk ke kamarnya. Guys ya, besok ibadah. Oke, Dad. Gak ada pertempuran tuh. Dia langsung matiin masuk ke kamar doa bareng. Halo? Karena dekat. Coba kalau gak dekat, pakai amarah gak? Saya gak perlu suruh dia setiap hari Minggu rajin ibadah. Gak perlu, lawang papa mamanya rajin ibadah kok. Makin sangat dekat, makin sangat mengubah. Anda tahu gak cara mengubah anak Anda? Pakai cara Yesus mengubah Anda. Dia dekat dengan Anda, makanya Anda gampang berubah. Lah, Anda jauh dengan anak Anda, berharap anak Anda berubah. Ayatnya ada, ada. Tepat. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu adalah Allah sendiri, ingat? Alkitab bilang firman jadi manusia loh. Bayangkan, firman itu telah jadi Allah. Enggak, firman itu Allah sendiri. Dan dia putuskan si Allah itu yang adalah firman jadi manusia. Hidup dalam lingkungan manusia. Kenapa? Supaya dia bisa berelasi, dia bisa dekat, dia bisa hadir di tengah manusia. Anda tahu nggak? Pastor, saya nggak pintar berkata-kata. Pastor, saya nggak pintar punya karunia. Minimal Anda hadir. Anda menjadi perwakilan Injil. Injil disampaikan lewat kehadiran dan kepedulian. Waktu Anda hadir, Anda peduli. Bukan cuma nyanyi, dia mengerti, dia peduli. Itu hanya untuk Anda, bukan untuk orang luar sana. Gila gak kekristenan model kayak gitu? Selalu saya, selalu saya, selalu saya. Dan gak pernah kenyang. Diabetes rohani. Nyatakan pesan kerajaan Allah. Yesus apa? Memberitakan kabar tentang kerajaan Allah. Loh Bapak Ibu tahu gak? Apa yang Anda miliki itu yang Anda beritakan. Anda memberitakan apa? Kabar tentang kerajaan Allah. Jadi nyatakan, beritakan. Ayatnya coba klik. Markus 1 ayat 15, kerajaan Allah sudah dekat. Kalau Anda hidup dalam kerajaan Allah enggak? Amin. Kalau Anda hidup dalam kerajaan Allah berarti Anda tahu enggak? Sifat, tabiat, karakter kerajaan Allah. Ya itu yang Anda nyatakan. Nah, apa yang Anda hidupi itu yang Anda bagikan dong. Baca sama-sama 2, 3. Injil adalah kabar pemerintahan Allah di mana Yesus adalah Raja. Yesus itu bukan cuma juru selamat Anda, dia Raja. Juru selamat itu menyelamatkan, Raja itu memerintah. Nah banyak orang Kristen senang berhenti diselamatkan, tapi gak mau diperintah. Nah, Anda Kristen bukan, Kristen. Bukti Kristen apa? Udah diselamatkan. Itu Tuhan masih jadi juru selamatmu. Tuhan itu bukan cuman, Yesus itu bukan cuman juru selamat. Yesus itu Tuhan. Amin. Tahu arti kata Tuhan? Kurios, raja yang menguasai. Nah kita mau diselamatkan tapi gak mau diperintah. Lah kekristenan model apa itu Bapak Ibu? Amin Bapak Ibu. I sudah, N sudah. J. Apa? Jalin relasi. Yesus membangun relasi sebelum menuntut perubahan. Kita kebalik ya. Berubah dong. Berubah. Lama-lama dia keingat Power Rangers Bapak Ibu. Berubah. Lah Pak Bu. Saya gak usah nuntut anak saya berubah. Selain sangat dekat yang kedua. Saya bangun hubungan dengan dia. Amin Bapak Ibu. Jalin relasi. Bangun relasi sebelum menuntut perubahan. Lukas 5 ayat 29. Coba, Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Halo? Pak, Bu, pulang dari sini. Ajak orang makan, traktir orang. Jadi bukan gini. Yuk kita makan yuk. Yuk. Habis ini kita makan yuk. Gak usah. Yang traktir siapa? Yang bayar siapa? Gawat Bapak. Kan untuk bayarin orang gak perlu mahal kan? Ngapain? Makanan mahal, tapi harga yang Anda bayar murah. Makanya mahal, harga bayarnya murah. Yesus makan bersama-sama. Buka pintu rumahmu, undang orang masuk. Kapan terakhir kali Anda buka pintu rumah, tetangga bisa datang dan ngobrol dengan Anda. Anda doakan dia, di sofa, di tempat duduk.
di meja makan. Nah, maafkan saya Pak Bu ya, Anda sering undang orang ke gereja tapi Anda gak pernah undang orang di rumah Anda. Buka pintu rumahmu, seperti Yesus. Dia datang, dia makan bersama orang-orang berdosa. Injil mengalir lewat hubungan yang tulus. Oke? Belajar bangun hubungan yang tulus Pak Bu. Anda jangan bangun hubungan karena ada maunya. Nanti kalau saya dekat sama dia, saya bisa pinjam duit sama dia. Pinjamnya cepat, gantinya lupa. Udah diingatin, pura-pura lupa. Tapi waktunya pinjam. Itu dekatnya itu sedekat mencari Tuhan. Pepet terus Bapak Ibu. Orang kita gak bisa menangkan kalau motif kita jahat. Motif kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu bukan Kristen. Men? Integritas hidup. Yesus menghidupi apa yang dia ajarkan. Halo? Bapak Ibu tahu gak? Seperti yang tadi saya bilang. Saya hanya akan bisa bagikan kalau apa yang saya punya. Paham Bapak Ibu? Sama. Hidupi, ajarkan. Ajarkan, hidupi. Hidupi, ajarkan. Ajarkan, hidupi, ajarkan. Ajarkan, hidup. Mutar di situ aja. Orang sampai lihat Anda, orang itu kecipratan rupa Kristus. Yohanes 13 ayat 15. Aku telah memberikan teladan. Coba, nanti aku akan berikan teladan ya. Kira-kira Anda percaya enggak? Enggak kan? Doakan kok. Tapi aku telah. Berarti sudah belum? Nah, Yesus itu aku telah memberikan teladan. Aku telah memberikan telatan. Janji sama orang jam 7 malam, kita datang jam 8 malam. Terus apa yang Anda mau beritakan? Hidup kita adalah Injil yang terlihat orang. Amin Bapak Ibu. Kalau Injil itu benar-benar berarti buat saya, mengubah hidup saya, harusnya Injil itu menggerakkan saya. Kalau sampai Injil gak menggerakkan saya, berarti Injil gak berarti buat saya. Karena kalau ditolong orang cerita di mana-mana gak? Karena orang itu tolong Anda. Orang itu berarti buat Anda. Lepaskan dan utus. Yesus mengutus murid-muridnya. Dia gak cuman panggil, dia utus. Hari Minggu penuhin gereja, Senin sampai Sabtu. Keluar, beritakan Injil. Amin Bapak Ibu. Masih ingat ayat itu? Klik lagi. Injil tidak berhenti di gereja, tetapi dilepaskan ke dunia. Karena yang butuh Injil siapa? Dunia di luar sana. Yang jadi market Anda, dunia di luar sana. Klik yang terakhir. Berhenti ya Pak Bu, berhenti mengucapkan ini. Dipanggil untuk diselamatkan. Dah, itu udah selesai. Gak usah diulang-ulang. Selesai udah. 2000 tahun yang lalu dia tebus dosa Anda. Sekarang dipanggil untuk diutus. Ucapkan itu sesering mungkin. Supaya Anda tahu alasan Anda dipanggil. Selamat merayakan menjelang perayaan Natal. Ya, rayakan dia. Habis itu pergi. Tawarkan dia untuk dirayakan oleh dunia. Amin Bapak Ibu.